Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 Kota Tua Palembang akan mempresentasikan progres terbaru dari buku kami yang berjudul Kota Tua Palembang Menilik Palembang dari Figura Kenangan. Nah, untuk sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya buku kami memiliki 12 bab yang dikerjakan oleh masing-masing dari kami. Nah, untuk sebelumnya itu telah dilihat di layar cover dari buku kami. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan progres terbaru dari per bab yang telah kami kerjakan. Ke bawah, bawah lagi. Untuk bab yang pertama, menikmati Palembang. Venesia dari Timur akan dipaparkan oleh Saudara Yoga. Pada Yoga dipersilakan. Terima kasih, Imam Laziorianda. Saya Yoga Pratama akan menjelaskan atau memaparkan isi dari bab 1, yaitu dengan judul Menikmati Palembang Venesia dari Timur. Kami tertarik untuk mengangkat atau menulis bab 1 ini dengan menikmati Palembang Venesia dari Timur karena kita ketahui bahwa Palembang sendiri merupakan kota yang dialiri oleh sungai atau sebagian besar wilayahnya ditutupi atau dialiri oleh air. Nah, sehingga menurut kami merasa tertarik untuk menulis julukan dari Palembang yaitu Venesia dari Timur. Pada bab 1 ini sendiri terdiri dari posisi dan keadaan kota Palembang, di mana pada subbab ini terdiri dari letak geografis dan luas wilayah. Kemudian bawah lagi Iren. Nah, kemudian subbab yang kedua ada topografi, dan ke bawah lagi Iren. Subbab yang ketiga kami menulis tentang iklim dari kota Palembang itu sendiri. Nah, kemudian subbab yang kedua dari bab pertama ini yaitu sejarah singkat kota Palembang. Bawah lagi Iren. Nah, pada subbab ini kami menjelaskan bagaimana secara singkat, secara umum dari kota Palembang itu sendiri. Kemudian subbab yang ketiga, kami membahas Palembang Kota Air, di mana seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa Palembang ini merupakan keunikan dari kota Palembang adalah Palembang dialiri oleh sungai yang sangat banyak sekali sungai sehingga sebagian besar wilayah Palembang ini ditutupi oleh air. Inilah yang menjadi keunikan dari kota Palembang yang menurut kami sangat bagus untuk diangkat dan ditulis di dalam buku ini. Kemudian bab 1 ini bisa kita lihat pula merupakan gambaran secara umum dari buku yang akan kami tulis ini, di mana kami menjelaskan kota Palembang itu seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari bab 1. Saya kembalikan kepada Saudara Imam Lajaranda. Saudara Imam, dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Yoga. Untuk penjelasan berikutnya langsung ke bagian yang ketiga, yaitu membahas tentang ke bawah Iren. Bawah lagi, membahas tentang sepanjang aliran Sungai Skanak yang akan dipaparkan oleh Saudari Iren. Pada Iren dipersilakan. Baiklah, terima kasih Imam. Pada bab materi ini saya akan menjelaskan tentang sepanjang aliran Sungai Skanak. Nah, telah dijelaskan kepada pemateri sebelumnya, Yoga, Palembang ini dikenal dengan sebagai banyaknya wilayah perairan atau sering juga disebut dengan identik dengan kota yang
dulunya yang banyak sungai. Nah, pada bab ini saya akan membahas tentang sepanjang aliran Sungai Sekanak, di mana kawasan Sekanak ini menjadi kawasan yang ramai didominasi oleh aktivitas perdagangan, terutama pada masa pendudukan Belanda yang berada di Kota Palembang. Letak kawasan Sekanak ini dekat sekali dengan Sungai Musi yang dulu menjadi urat nadi jalur transportasi air dan area pada aktivitas perekonomian dan perdagangan. Nah, Sungai Sekanak ini terhubung langsung. Menurut penelitian Balai Arkeologi Palembang, Sungai Sekanak diperkirakan sebagai sarana transportasi menuju Siguntang yang memiliki panjang puluhan kilometer. Nah, tetapi sekarang panjang anak Sungai Sekanak ini tinggal 2.000 meter. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu menurut salah satu sejarawan Hakemas Andi Syarifuddin, Sekanak itu merupakan kata yang diambil dari nama sungai Anak Musi, Sungai Anak Musi Dalam yang artinya kanak-kanak, yang oleh karena itu penyebutannya menjadi Sekanak. Sekanak adalah komplek tempat keluarga kesultanan, di mana salah satunya keturunan Raden, Panembahan, dan memiliki sistem marga. Nah, pada masa kolonial, yang memiliki banyak sekali nilai sejarah dan edukasi, nilai sosial dan ekonomi, memiliki nilai penting bagi kawasan aliran Sungai Sekanak ini. Nah, lalu Sungai Sekanak ini merupakan anak Sungai Musi yang terletak di Kota Palembang, dan sungai ini merupakan bagian dari, maksud saya muara Sungai Sekanak ini menciptakan pasar ikan sehingga Sekanak dikenal sebagai tempat memperjualbelikan segala jenis ikan sungai yang ditangkap oleh baik penduduk kota maupun penduduk pedalaman. Oke, saya kembalikan ke Imam. Oke, terima kasih. Selanjutnya bab yang keempat tentang State Plan Palembang atau Rencana Kota Palembang yang akan dipaparkan oleh Saudara Yoga kembali. Terima kasih kembali Imam Lazirenda. Di sini saya akan memaparkan dari bab 4, yaitu tentang State Plan Palembang. Nah, di mana saya langsung saja menjelaskan inti dari bab 4 ini. Pada zaman kolonial Belanda di Palembang, atau pada masa pemerintahan Gemeente Palembang, pemerintah membagi kota menjadi 4 zona, yaitu yang pertama, zona pertama yaitu zona perniagaan sepanjang aliran Sungai Musi seberang ilir mulai dari Sungai Rendang sampai Sungai Sekanak. Kemudian zona yang kedua yaitu zona industri. Industrial estate memanjang sepanjang Sungai Musi seberang ulu. Pusat industri ini terletak di daerah Pelaju dan Sungai Gerong. Kemudian zona ketiga yaitu zona perkantoran terletak di kantor Gemeente yang difungsikan juga sebagai menara air. Di sekitaran kawasan ini dilengkapi dengan kantor pos, kantor pegadaian, dan rumah tahanan. Kemudian yang terakhir yaitu zona pemukiman dibangun di sebelah barat pusat kota, sebuah real estate di daerah Talang Semut. Mungkin itu inti dari bab 4 ini. Kemudian saya kembalikan kepada Imam Lazirenda. Imam, persilakan. Terima kasih.
Untuk bab berikutnya akan membahas eksistensi pasar 16 ilir yang akan dipaparkan oleh Saudari Zaza. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Imam. Di sini mengenai eksistensi pasar 16 ilir, telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya bahwa kota Palembang itu kan dialiri oleh Sungai Musi, sehingga membentuk suatu kota pelabuhan yang ramai. Nah, dari suatu kota pelabuhan yang ramai itulah terbentuknya pasar-pasar untuk jual beli atau perdagangan. Nah, pasar 16 ilir ini juga merupakan salah satu pasar di Palembang yang eksistensinya cukup besar dalam perkembangan sejarah kota Palembang. Sehingga pada bab ini menjelaskan bagaimana perkembangan pasar 16 ilir itu sendiri dari masa Kesultanan, Belanda, dan juga pada penjajahan Jepang. Baiklah, selanjutnya Saudara Imam. Oke, terima kasih. Untuk bab berikutnya yang membahas tentang ketika sungai menjadi jalan akan dipaparkan oleh Saudari Iran kembali. Dipersilakan. Terima kasih, Saudara Imam. Di sini saya akan membahas ketika sungai menjadi jalan. Nah, langsung ke dalam intinya saja. Pada subbab ini akan membahas tentang perubahan dari sungai menjadi jalan yang fokusnya dengan Sungai Tengkuruk dan juga Sungai Kapuran. Nah, Sungai Tengkuruk yang sangat legendaris itu dulunya masih melintang di tengah kota atau di seputar hadapan komplek pertokoan Tengkuruk Permai yang sekarang. Nah, alur sungai yang lurus seperti kanal ini menemui puncak kepadatannya pada setiap hari Jumat saat perahu berjajar memenuhi dermaga Tanggo Rajo di depan Masjid Agung. Nah, dulunya Sungai Tengkuruk ini penimbunannya dimulai pada tahun 1928 dan diselesaikan pada tahun 1930. Lalu di atas timbunan ini dibangun semacam boulevard yang pertama di Palembang. Terkait dengan pemberian nama Tengkuruk, merupakan nama yang dari aliran anak Sungai Musi yang terbentuk karena penimbunan jalan oleh kolonial Belanda. Nah, penimbunan ini dilakukan oleh sebab pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan untuk mengalihkan jalur transportasi. Dari yang sebelumnya sangat bergantung pada Sungai Musi, saat itu mulai dialihkan ke jalur darat. Nah, menurut salah satu sejarawan, mengapa pemerintah kolonial pada waktu itu menimbun Sungai Tengkuruk? Tak lain alasannya yaitu untuk akses jalan raya. Nah, yang sekarang bisa kita kenal orang-orang masyarakat Palembang yaitu sebagai Jalan Sudirman yang sekarang saat ini. Lalu anak Sungai Kapuran itu yang menjadi Jalan Merdeka di Kota Palembang saat ini. Nah, pada zaman kolonial Belanda juga tak hanya terjadi satu kali penimbunan sungai. Nah, yaitu Sungai Kapuran pada tahun 1753 yang diubah menjadi jalan. Yang saya tekankan lagi, sekarang menjadi Jalan Merdeka di Palembang. Oke, saya kembalikan ke Imam. Untuk pembahasan berikutnya, Sekanak punya cerita yang akan dipaparkan oleh
Kak Ari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator Saudara Imam Bazirianda. Selanjutnya itu materi mengenai skala pencerita yang mana secara keseluruhan pada submateri ini membahas mengenai kawasan Sekana. Baik itu ada mengenai sejarah Sekana, ada pasar Sekana, dan juga bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Sekana. Nah, yang mana sejarah Sekana ini kalau ada ceritanya yaitu bahwasanya sejarah Palembang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kampung Sekana, yang mana kampung ini merupakan garis pertahanan pada masa Kesultanan Palembang untuk menghadapi serangan bangsa Belanda, yang mana lokasi ini merupakan lokasi yang sangat strategis yang berada di pusat kota Palembang. Nah, yang selanjutnya itu ada di kawasan Sekana ini terdapat berbagai macam bangunan bersejarah. Salah satunya ada bangunan pasar Sekana dan juga gedung Jacobsen Vandenberg. Nah, selain itu juga banyak sekali gedung atau kawasan dan juga kawasan pergudangan yang ada di kawasan Sekana ini, yang mana pada saat itu Sekana merupakan salah satu pusat atau kegiatan perniagaan, yaitu di pasar Sekana ini tempat dilakukan berbagai kegiatan perniagaan, yaitu untuk kebutuhan para masyarakat pada saat itu. Selanjutnya yaitu ada bangunan-bangunan yang menjadi tempat bersejarah, yaitu salah satunya ini merupakan gambar dari gedung Jacobsen Vandenberg. Selanjutnya, Mam, di bawah lagi, Mam. Nah, selain itu juga di kawasan Sekana ini merupakan salah satu atau keseluruhan banyak sekali gedung-gedung atau kawasan yang menjadi kawasan cagar budaya yang pada saat ini telah dilindungi atau mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Palembang. Mungkin untuk kawasan Sekana ini saja. Terima kasih. Selanjutnya bab Masjid Suro yang akan dipaparkan oleh Saudari Megraini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Imam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Masjid Suro atau Masjid Besar Al-Mahmudiyah. Nah, di sini Masjid Besar di sini diartikan sebagai masjid yang telah diajukan kepada kantor urusan agama setempat kepada camat untuk dibuatkan surat keputusan penetapan nama Masjid Besar. Nah, di sini Masjid Suro merupakan salah satu peninggalan bersejarah berupa masjid yang merupakan salah satu bukti adanya perkembangan agama Islam di Kota Palembang. Nah, salah satu masjid ini adalah masjid yang kita tahu sebagai Masjid Besar Al-Mahmudiyah, yang lebih dikenal dengan nama Masjid Suro. Nah, masjid ini berlokasi di Simpang Jalan Suro, Kelurahan 30 Ilir, Barat 2, Kota Palembang. Nah, masjid ini dibangun di atas tanah wakaf dari Ki Agus Haji Khotib M. Saman oleh Rahman Dalamat dan selesai pada tahun 1320 Hijriah atau 1891 Masehi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dari kepengurusan masjid, akhirnya pada tahun 2001, nah masjid ini dinamai
atau diberi nama Masjid Besar Al-Mahmudiyah. Nah, selanjutnya ada Kampung Mural Gudang Buncit. Bisa di-scroll ke bawah, Imam. Nah, gudang ini dahulunya adalah sebuah rumah milik Bapak Ong Buncit. Nah, seorang saudagar asal Tiongkok yang di belakangnya terdapat gudang yang dikenal sebagai Gudang Buncit. Nah, gudang ini telah lama kosong, bahkan bangunannya sudah berupa reruntuhan. Nah, kawasan ini juga dulunya dipenuhi oleh semak belukar, sampah, serta menjadi toilet umum di kawasan pinggiran sungai. Nah, Kampung Mural Gudang Buncit ini oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang bersama dengan gabungan komunitas mural yang menamakan diri mereka Fun Color Project. Nah, menciptakan Kampung Mural Gudang Baba Buncit ini. Baba Buncit ini menjadi sebuah destinasi wisata dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Nah, Baba Buncit ini berlokasi di kawasan bekas pergudangan di Jalan Ki Deing Suro, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Nah, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk bab berikutnya akan saya jelaskan. Bawa, Iren. Nah, selanjutnya membahas tentang water torrent dalam perjalanan waktu. Nah, bab ini membahas tentang transformasi bangunan water torrent atau gedung wali kota Palembang dari masa kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Nah, untuk progres terbarunya kami telah menyelesaikan seluruh teks dari bab ini. Untuk progres berikutnya kami hanya akan melengkapi gambarnya saja. Untuk bab berikutnya, boleh lagi, Ren? Nah, bab berikutnya adalah perumahan talang semut kolonial Belanda. Nah, itu merupakan perumahan orang Eropa pada masa kolonial Belanda di daerah Talang Semut. Nah, untuk progres terbaru dari bab ini kami telah menyelesaikan sama seperti sebelumnya, kami telah menyelesaikan bagian teksnya, hanya saja untuk bagian gambarnya belum kami cantumkan. Next. Nah, selanjutnya mengenang tempat hiburan tempo dulu. Nah, pada masa kolonial Belanda terdapat tempat yang diperuntukkan untuk hiburan masyarakat Belanda atau masyarakat Eropa dan juga pribumi pada saat itu. Nah, satu di antaranya adalah Sociëteit dan Stolbroek yang merupakan gedung perkumpulan dan gedung teater pada masa kolonial Belanda. Nah, di bab ini kami akan membahas tentang tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat hiburan pada saat itu dan untuk progres terbarunya sama seperti yang sebelumnya telah menyelesaikan teks namun belum menyantumkan gambarnya. Nah, mungkin itu saja progres terbaru yang dapat kami sampaikan dari buku Kota Tua Palembang, Menilik Palembang dari Figura Kenangan. Nah, untuk selanjutnya kami akan mengerjakan bagian gambar-gambarnya. Nah, apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.